Oke, on time, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang menjelang sore nih di tempat saya Bapak Ibu, peserta webinar, peserta kelas khusus Muji Santosa Training and Counseling. Eh, Alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di hari Jumat ini tanggal 23 Januari 2026. Nggak terasa sudah tahun 2026. Tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita diberikan ilmu yang manfaat, yang baru juga, sehingga bisa kita aplikasikan dalam pekerjaan kita. Izinkan saya perkenalkan, saya Irwan Iskandar untuk memandu acara hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, tokoh nasional, narasumber nasional, yang jadwal beliau susah kita dapatkan, tapi akhirnya Pak Muji bisa mendapatkan juga dan bisa mencerahkan kita untuk hari ini. Ya, saya bacakan tata aturan untuk kelas hari ini. Nanti narasumber akan memaparkan materinya yang berjudul Tata Cara Evaluasi Kejuaraan Harga pada Mini Kompetisi Pekerjaan Konstruksi. 45 menit akan disampaikan narasumber. 45 menit berikutnya kita akan melakukan tanya jawab untuk ada yang tanya jawab kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu apabila ingin berbicara dengan narasumber yang terkenal kita nih, tokoh kita nih, langsung klik tombol raise hand. Kalau yang sungkan kepada beliau untuk bertanya langsung, bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Saya tidak mau berlama-lama karena ini narasumber ini susah untuk kita dapatkan waktunya, makanya seminimal mungkin waktu itu kita, semaksimal mungkin kita waktunya untuk beliau paparkan materi yang luar biasa ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan layar, saya persilakan pada narasumber kita, Cak Mustafa, yang ganteng dan imut-imut. Silakan, Cak, sambil di Oke, share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore bagi teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian timur. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, salam pengadaan. Oke, izin Pak Irwan, suara saya terlalu ngebas ya. Mungkin terlalu bersemangat kemarin 2 hari di Batam, soalnya ini pulang-pulang suara saya ngebas itu ya. Mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa, suhu PPJ kita semua, Bapak Ibu. Saya juga murid beliau sejak beberapa tahun lalu gitu ya. Ya jadi seperti sekarang ini ya berkat beliau juga. Ini ya Pak Irwan ya. Ya terus yang saya hormati juga eh, Pak Irwan yang kebetulan saat ini memandu jalannya Zoom atau diskusi kita siang atau sore hari ini. Yang saya hormati pula atau yang saya banggakan gitu ya, seluruh teman-teman pelaku pengadaan dimanapun berada yang berkesempatan mengikuti kelas Zoom pada siang atau sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya disclaimer dulu ya Pak Irwan ya. Itu Pak Irwan mengada-ada Pak Bu. Sama aja ya, saya ini juga selalu belajar gitu ya. Pada dasarnya hidup itu harus selalu belajar. Karena yang sebagaimana kita tahu ya Pak Irwan ya, aturan pengadaan itu selalu digelontor bahkan hampir tiap hari ya Pak Irwan. Kalau kita satu saja ketinggalan ya akan semakin banyak ketinggalannya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Izin saya hanya membuka diskusi ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya juga bukan ahlinya seperti yang sampaikan Pak Irwan. Sama aja kita sama-sama belajar. Izin saya screen ya ya. No, suara saya normal ya Pak Irwan ya. Oh, normal, Cak. Oh, ojo sampai ngomong yang tidak normal orangnya loh ya. Kayak Sampai penyanyi lupa. tuh loh, Cak. Penyonyo, ojo kakek macam ya. Ini nampilin gede gimana kalau di Zoom nampilin full tadi udah bisa Pak Bang. Oke, tak stop share dulu ya teman-teman. Kalau sudah masuk ke Zoom,
Menu untuk gedein itu kok hilang, Pak? Atau saya yang koplak ya Pak Irwan ya? Oh, di sini Dibuka udah dulu, ketemu. jangan masuk ke share dulu, Cak. Buka di luar aja dulu, Cak. Oh ya, Dibuka oke oke. screen Ya, dulu. benar-benar. Oke, sudah ketemu Pak Irwan. Maklum ya Bapak Ibu ya, udah lama nggak Zoom. Bukan Cak muda ya, masih muda. Udah lama nggak. Oh, ada di sebelah kanan, udah muncul tadi hilang Pak Irwan. Iya. Oke, sudah tampak ya Pak Irwan dan teman-teman ya. Nampak, Cak? Oke, oke baik Bapak Ibu sekalian yang hormati, selama beberapa waktu ke depan kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih evaluasi kewajaran harga pada mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Sebagaimana kita tahu, sektor konstruksi itu sudah wajib mini kompetisi sehingga jika ada peserta yang nawar di bawah 80% pagu paket kompetisi, maka akan muncul potensi tidak wajar. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan evaluasi kewajaran harga. Ini sekilas tentang saya ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Irwan wis apal, panggil aja Cak Mustafa gitu ya. Ini ada nomor WA saya, barangkali dibutuhkan berdiskusi, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak langsung terespon, ya mohon maaf ya Pak Irwan ya, tiap hari soalnya ludrukan itu ya. Oke, terus ini Bapak Ibu, kita seru-seruan aja ya, kita diskusi santai aja Bapak Ibu. Saya akan memberikan reward kepada peserta yang aktif gitu ya, atau teman-teman yang aktif, yang berani bertanya lewat kolom chat. Nanti sama Pak Irwan akan dikasih poin 1 pada saat saya bertanya. Teman-teman itu menjawab di kolom chat, kalau benar itu dikasih poin 2, kalau katanya Bang Irwan itu asal-asalan, tidak asal nyeplak bahasa arek Surabayanya, itu akan dikasih poin 1. Selera pemberani gudang garam merahnya yang kita hargai. Oke, Bapak Ibu. Eh, bicara dasar ya Bapak Ibu ya, tentunya pengadaan barang jasa itu dari Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Nah, pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa termasuk pemilihan itu diatur di Pelem 12 tahun 2021. Nah, terkait mini kompetisi itu diatur di surat keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025. Artinya di sana diatur tata caranya. Memang beberapa poin ya Pak Irwan ya tidak diatur secara detail Bapak Ibu. Contohnya yang memenuhi spesifikasi produk dan atau persyaratan lainnya. Nah, itu tidak dijelaskan secara detail persyaratan lain apa saja. Nah, terus ada surat keputusan LKPP, Bapak Ibu, surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2022 itu tentang pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga. Artinya ini sangat bagus, ini terukur kalau kita Bapak Ibu menggunakan ini SLKPP nomor 4 tahun 2022. Jadi yang ada, mohon maaf, sampai detik ini kan LKPP itu belum pernah menerbitkan model dokumen kompetisinya ya Bang Irwan ya, sejak versi 5 lalu. Padahal MDK istilahnya singkatannya itu harus diupload gitu nggih. Nah, maka Bapak Ibu ya sementara ya kita ngutip punyanya Kementerian PUPR. Nah, ada beberapa poin nanti yang kita sesuaikan gitu nggih, karena kita di luar PUPR tentunya ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, terkait apa namanya evaluasi pajaran harganya itu mengacu kepada bab 10 punyanya MDK-nya PUPR. Nah, ini contoh Pak Bu. Pada saat peserta menawar di bawah 80% pagu paket pekerjaan atau istilah kita HPS ya, tapi kalau di mini kompetisi itu istilahnya bukan HPS tapi pagu paket pekerjaan. Langsung muncul potensi tidak wajar seperti ini Bapak Ibu. Maka kalau dia lulus semuanya ya SKP, kualifikasi, teknis sampai harga, maka sebelum terus termasuk apa kurasi produknya sudah sesuai semua, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melakukan evaluasi pajaran harga. Berapapun besaran nilai paketnya, Bapak Ibu. Kalau sudah mini kompetisi pekerjaan konstruksi, ya harus dilakukan evaluasi pajaran harga. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, tata cara IKH itu di sebagaimana Bapak Ibu tahu kan di model dokumen pemilihan sebagai lampiran dari Perlem 12 tahun 2021 baik itu lampiran 517, 518, 519
semuanya diatur di bab 13 tata cara evaluasi kewajaran harga. Nah, itu sangat baik kalau kita dikutip masuk ke dokumen kompetisi kita. Terus ya SJSKPP sebagaimana saya sebutkan tadi, dan kita Bapak Ibu karena Mas Irwan ada yang benar? Mas Irwan? Mas Irwan? Nah, Cak. terus Bapak Ibu, karena kita belum ada model dokumen kompetisi dari LKPP, ya kita sementara mengadopsi dari surat edaran Dirjen Bina Konstruksi yang diterbitkan tanggal 2 September tahun 2025 yang lalu. Maka ya harus kita beberapa bagian itu harus kita sesuaikan karena kita di luar Kementerian PU. Nah, bicara evaluasi kewajaran harga Bapak Ibu, ini ada di bab 10 ya Bang Irwan ya. Ada di bab 10, kalau kita buka di model dokumen kompetisinya PUPR itu seperti ini teman-teman. Jadi peserta menyampaikan struktur pembentuk satuan harga sekurang-kurangnya MPU pada saat pemasukan data penawaran. Berbeda dengan tender teman-teman. Tapi kalau mini kompetisi pada saat menyampaikan penawaran itu harus disampaikan AHSP-nya beserta bukti-buktinya gitu ya. Nah, dengan format sebagai berikut. Nah, teman-teman, saya punya usulan ya, boleh teman-teman boleh sepakat atau tidak. Nanti ada dokumen MDK contoh yang saya share itu dimodifikasi seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Peserta menyampaikan struktur pembentuk harga yang sudah dipisahkan antara biaya umum dan keuntungan. Nah, yang di nomor 1 yang di MDK belum dipisahkan klausul-klausulnya, Pak Bu, termasuk contoh AHSP-nya. Karena di poin-poin berikutnya, kalau tidak salah di klausul 6, kita ini diminta melakukan perhitungan gitu ya, yang dikeluarkan keuntungannya. Nah, padahal itu disampaikan pada saat penawaran. Bagaimana kita tahu keuntungan atau overhead-nya berapa? Gitu ya. Kalau tidak sejak awal disuruh memisahkan seperti ini. Ini sekedar contoh kalimat bikinan saya ya Pak Bu ya. Boleh sepakat, boleh tidak. Nah, berupa file Excel. Jadi minta kita itu Excel supaya apa? Kita bisa gunakan, artinya tinggal sama dengan enter gitu ya, memudahkan, mempercepat proses kerja kita. Nah, ditambahi pula Bapak Bu, saran saya nih, beserta bukti-bukti perolehan harga pada saat pemasukan data penawaran dengan format AHSP sebagai berikut. Ini yang poin ini kita kutip dari SC Dirjen Bina Konstruksi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah formatnya Pak Bu, yang di MDK yang asli itu seperti ini. Belum dipisahkan antara overhead dan keuntungan. Maka saran saya disesuaikan kayak yang punya tender Bapak Ibu. Di bab 13 model dokumen pemilihan itu bentuknya seperti ini. Sudah terpisah antara overhead dan keuntungan. Nah, maka Bapak Ibu kita tidak perlu lagi ngundang-undang lagi. Kalau sudah dipisahkan, ya sudah ada apa yang disampaikan pada saat penawaran di katalog elektronik. Ya nanti begitu kita hitung, dilakukan BA klarifikasi kewajaran harga ya format-formatnya nanti begitu menjadi klarifikasi AHSP seperti ini Pak Bu, ya overheadnya yang kita keluarkan atau keuntungannya yang kita keluarkan. Ini anunya belum tak anu ya Pak Irwan ya. Mohon izin nanti lupa belum saya susun anunya ya Pak Bu ya, animasinya gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang di model dokumen kompetisi yang punya PU bab 10 di poin 5 itu dikatakan begini Bapak Ibu. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan dan alat yang ditawarkan dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian. Nah, terus di sana dikatakan begini. Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS. Ini persis klausulnya pada saat tender, di model dokumen pemilihan pada saat kita tender pekerjaan konstruksi sama klausulnya. Nah, itu kan tahun 2021 bulan Juni ya Bapak Ibu, tanggal 10 Juni kalau nggak salah terbitnya perlem itu. Klausulnya persis poin 5 itu. Nah, saya punya usulan ya teman-teman ya. Seperti tender dulu yang saya lakukan tender itu, maka yang di poin 5 ini disesuaikan dengan apa yang ada di SLKPP nomor 4 tahun 2022 gitu nggih. Jadi bukti untuk material gitu nggih. Materialnya harus sesuai speknya. Harga bahan telah memperhitungkan semua unsur sampai lokasi pekerjaan.
material bahan jika itu milik sendiri, kenapa kok saya hanya 50.000 semen padahal 70.000? Ini milik saya sendiri, maka diminta membuktikan yang valid. Buktinya mana gitu ya. Harus dilampirkan. Nah, terus jika peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar bahan dan peralatan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS atau istilahnya pagu paket kalau ini mini kompetisi. Nah, artinya sudah tidak ada harga pasar, Pak Bu, karena mohon izin harga pasar Pak Irwan ya pasti tiap penyedia itu berbeda-beda. Mungkin antar pokja juga bisa berbeda-beda. Maka kalau sudah menggunakan klausul yang ada di SLKPP nomor 4, maka clear Pak Bu. Itu terukur gitu ya. Semuanya kembali kalau HPS kalau tidak bisa membuktikan. Nah, terus alat juga begitu. Nah, khusus upah Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di SLKPP nomor 4 tahun 2022, khusus upah itu jika peserta menawar di bawah upah minimum, minimum kabupaten kota tentunya Pak Bu ya, kecuali kayak Jakarta itu tidak ada UMK, yang mengacunya kepada UMP, upah minimum provinsi. Nah, di sana ditulis Pak Bu, dalam hal upah pekerja yang ditawarkan kurang dari UMK, ini contoh Malang ya, karena pada saat itu kita ngisi di Malang, tahun 2025 sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur ya Pak Bu. Ini waktu ngajar di Kalimantan Timur ya masih ya Pak Irwan ya, hari waktu kita sama-sama di sana. Nah, maka berdasarkan keputusan gubernur nomor berapa untuk Kota Malang misalnya ya Bapak Ibu ya, itu mengacu ke UMK Kota Malang, sebulan itu dibagi 25 hari. Maka upah sebulan kalau dibagi 25 ketemulah 140.000. Nah, itu kalau per bulan. Atau kalau seperti jalan ini kan harga satuan dasar untuk tenaga kerja kan banyak jamnya, maka per jam sekian gitu nggih. Nah, maka kalau menawar di bawah ini angka-angka ini, maka harga klarifikasi yang menggunakan upah minimum kabupaten yang kita sebutkan yang kita sebutkan tadi. Nah, jika peserta menawar upah itu melebihi upah minimum, maka harga satuan dasar klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ditawarkan peserta. Artinya saran saya Bapak Ibu di bab 10 MDK itu di poin 5 khususnya dimodifikasi seperti ini sesuai SLKPP nomor 4 tahun 2022. Maka hasil klarifikasinya atau EKH-nya terukur Pak Bu. Oke, mata pembayaran utama tidak perlu saya jelaskan ya Pak Bu ya. Menyampaikan pertanyaan saya Pak Irwan. Tadi saya sebutkan angka kan ya. Kalau nawar di bawah upah, kalau per hari upah sebulan dibagi 25. Nah, pertanyaan saya silahkan jawab di chat Pak Ibu, nanti catat Pak Irwan. Nah, kalau harga satuan dasar itu per jam, upah per hari dibagi berapa jam? Oke, silakan dijawab kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah karena menyampaikan minimal MPU ya dijelaskan. MPU itu kan mengurutkan mata pembayaran yang bobotnya yang paling besar sampai terkecil itu diambil paling sedikit 80% pagu paket pekerjaan atau HPS. Itu ada di Perlem 12 juga ada klausul itu. Nah, apa sih yang dimaksud MPU? Barangkali ada yang belum anu ya, Bapak Ibu. MPU itu ya seperti ini diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil diambil paling sedikit 80% gitu ya. Maka ketemunya ini kebetulan di 82,80%. Karena kalau yang di pekerjaan pasang paving itu masih ketemu 76,98. Maka ditambahkan satu sudah ketemu minimal 80. Nah, yang lain ini yang bukan MPU. Itu peserta juga akan menyampaikan HSP-nya, teman-teman. Nah, khusus yang bukan MPU, teman-teman, silakan dijawab. Tadi sudah ada yang jawab ya, Pak Irwan ya. Dibagi 7 atau 8 jam, Pak Anwar Subianto. Ada yang lain menjawab kah, Pak Irwan? Oke, Pak Rahmat Dirham Baca, 7 jam, Pak Henry gabung. 8 jam, Pak Sugeng Setiono ini baru gabung ya siang ini Pak Sugeng dari Tulungagung. Bapak Ibu, dibagi 8 dibagi 7 itu ada di Permen PUPR nomor 8 tahun 2023, ada di lampiran di halaman 15 Bapak Ibu di bagian bawah. Bahwa bukan dibagi 8 kalau pekerjaan konstruksi, dibagi 7. Maka yang jawab 8 dikasih poin 1 ya Pak Irwan ya. Ada yang ragu-ragu, 7 atau 8.
Maka poin 1, yang benar 7. Gitu, ya. Oke, itu pertanyaan. Oke, terjawab. Nah, Bapak Ibu, kalau yang mata pembayaran utama itu baik di perlem maupun di model dokumen kompetisi harus menyampaikan AHSP yang sudah dipisahkan overhead dan keuntungan termasuk bukti-bukti perolehan harganya. Nah, pertanyaan saya, ini yang benar kasih poin 5 ya Pak Irwan ya kan belum menjelaskan ya. Nah, bagi yang bukan MPU mulai cor beton sampai pasang pondasi, peserta itu menyampaikan apa? Oke, silakan dijawab ya Bapak Ibu ya. Karena itu juga harus kita hitung juga, baik MPU maupun non-MPU. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca di surat keputusan Kepala LKPP di nomor 93 tahun 2025, di sana dikatakan begini kita ini, di poin 2 utamanya ya Pak Bu ya, karena waktunya hanya 45 menit, meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini, harga penawaran, dan atau harga satuan di pasar. Maka yang tadi saya katakan tidak sulit terukur ini Pak Bu. Atau harga satuan di pasar. Bisa jadi antar penyedia pasar yang berbeda-beda. Antar pokja bisa jadi berbeda-beda. Antar PPK juga berbeda-beda. Saran saya Pak Bu, yang ada di 93 ini dimodifikasi, disesuaikan dengan yang punyanya PUPR di MDK di bab 10. Nah, khusus yang poin 5 tadi disesuaikan dengan SLKPP nomor 4 tahun 2022. Sudah ada yang jawab ya Pak Irwan ya? Ya, ada Cak. Ada Cukup SAP, AHSP. ada cukup daftar harga saja tanpa bukti. Oke, benar ya Pak Bu ya. AHSP tanpa bukti, itu ya. Teman peserta itu Pak Bu diminta menyampaikan AHSP juga yang dikeluarkan keuntungan, dipisahkan keuntungannya Pak Bu. Karena yang dinamakan wajar itu adalah jika harga penawaran, harga klarifikasi tanpa keuntungan dan tanpa PPN dibandingkan dengan harga penawaran tanpa PPN, gitu ya Pak Bu ya. Maka termasuk non MPU ya harus dipisahkan harga biaya keuntungannya. Oke. Nah, kalau kita simpulkan atau kita ringkas di bab 10-nya MDK termasuk di Pelem 12 ya Pak Bu ya, ini hampir sama klausulnya, ada 11 tahap peserta menyampaikan ASP sudah jadi kita bahas. Nanti PPK, PP atau Pokja menyusun format evaluasi kewajaran harga. Nanti saya kasih contoh BAIKH ya Pak Bu ya, barangkali bermanfaat, ambil tiru modifikasi. Meminta penjelasan, nah jika ada peserta yang menawar koefisien atau kuantitas berbeda, maka ya diminta menjelaskan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu, kalau peserta itu paham, ya semuanya sudah kan mengacu ke si pastinya PU. Di sana sudah apa ya, sudah standar gitu ya. Ada di surat edaran Dirjen Bina Konstruksi. Nah, kalau saya bicara surat edaran Dirjen Bina Konstruksi, itu nomor berapa tahun berapa? Itu tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya AHSP-nya itu, Pak. Itu SE Dirjen Bina Konstruksi nomor berapa? Catat lagi ya Pak Irwan ya. Nah, itu sudah standar di sana Bapak Ibu. Nama pekerjaannya, terus rincian AHSP-nya baik itu struktur upah, tenaga kerja, struktur bahan, struktur peralatan itu sudah standar di sana termasuk koefisiennya. Tinggal ngisi harganya disesuai dengan lokasi pekerjaan masing-masing. Terus menetapkan kuantitas hasil klarifikasi jika memang ada yang berbeda. Ya diundang kalau koefisiennya memang berbeda. Terus menetapkan harga satuan dasar upah, bahan dan alat hasil klarifikasi. Yang keenam, ya melakukan klarifikasi perbedaan rincian jika ada uraian AHSP yang berbeda dengan paket pekerjaan. Terus menghitung harga satuan hasil klarifikasi MPU. Terus juga menghitung harga satuan dasar penawaran yang non MPU, Bapak Ibu. Jadi hanya mengeluarkan keuntungannya saja, terus menghitung total harga klarifikasi, sampai membandingkan antara hasil klarifikasi dan penawaran, dan di terakhir akan diperoleh kesimpulan. Ada 11 tahapan, gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dibaca di bab 10 MDK lampiran dari surat edaran Dirjen Bina Konstruksi yang diterbitkan tanggal 2 September. Terus ini pokja pemilihan PPK ataupun PP ya Pak Bu ya, meminta
peserta menyampaikan AHSP. Tadi sudah kita bahas, lompat aja ya Pak Bu ya. Contoh formatnya yang seperti ini, maka yang di MDK karena belum dipisahkan overhead dan keuntungan, saran saya yang di MDK di angka 1, format AHSP-nya dikasih seperti ini Pak Bu yang sudah dipisahkan. Biar peserta menyampaikan sudah dipisahkan. Contoh yang disampaikan oleh peserta ini seperti ini Pak Bu. Ini contohnya pekerjaan langit-langit. Peserta sudah memisahkan antara overhead dan keuntungan. Dia keuntungannya hanya ngambil 1%, overheadnya 9%. Boleh enggak seperti itu ya teman-teman ya? Oh, profit hanya 1%, overhead 9%. Boleh enggak ya? Atau sebaliknya? Oke, teman-teman sudah jawab Pak Irwan yang 182. Oke, 182 benar semua. Kasih Ya. poin 3 ya Pak Irwan ya, yang 182 tahun 2025. Di sana dibaca ada semua Bapak Ibu susunan AHSP ya Pak Irwan ya. Oke. Susunan upah, susunan bahan, susunan material, termasuk koefisiennya sudah standar, termasuk satuan-satuannya. Itu ya. Oke, oke, saya tutup dulu. Oke, lanjut ya. Soalnya waktunya 45 menit ya Pak Irwan ya. Cak. Ya. PPK, PP atau Pokja menyusun formatnya hasil klarifikasi nanti saya kasih contohnya. Terus PPK, PP atau Pokja memasukkan kuantitas koefisien atau hasil harga satuan dasar ke dalam format yang sudah disiapkan. Contohnya seperti ini, Pak Bu. Nah, jika Bapak Ibu peserta itu kita undang gitu nggih untuk klarifikasi atau jika tender kan juga begini formatnya. Maka format ini jangan sampai ditunjukkan kepada peserta gitu ya. Karena ini kan akan muncul Bapak Ibu total harga HPS berapa sih sebetulnya? Total harga penawaran dia berapa sih? Total harga klarifikasi berapa sih? Karena peserta bisa menyimpulkan di situ, oh harga klarifikasi saya lebih tinggi daripada harga penawaran saya. Maka di AHSP ini saya sudah tidak memenuhi syarat. Jadi sudah bisa menyimpulkan, maka tidak boleh format ini ditunjukkan. Tapi kalau mini kompetisi kan tidak perlu diundang, Bu. Kalau memang perlu diklarifikasi baru diundang. Kalau enggak, karena sudah disampaikan berdasarkan AHSP dan bukti-bukti yang disampaikan pada saat menyampaikan penawaran di aplikasi katalog elektronik. Oke, ini yang terkait penjelasan. Apabila ada koefisien yang berbeda, saya lompat ya Pak Bu ya. Oke, ini koefisien ini kalau yang di apa namanya Pak Irwan katalog elektronik versi 6 Bapak Ibu itu sudah terstandarisasi. Koefisien itu sudah mengacu ke si pastinya PUPR gitu ya, semuanya standar. Maka kalau peserta itu smart ya sudah mengacu ke sini saja karena sudah standar termasuk satuan-satuannya. Maka kalau sudah mengacu tidak perlu ada perbedaan. Kita tidak apa ya bahasa Surabayanya Pak Irwan soro-soro melakukan klarifikasi perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi apakah berbeda? Tidak boleh. Ya boleh, tetap boleh gitu ya. Tapi kan alangkah baiknya kalau tidak berbeda. Nah, perbedaan koefisien itu Bapak Ibu apabila memenuhi persyaratan dan spesifikasi, maka yang disampaikan peserta ya dijadikan koefisien dari klarifikasi. Tapi jika tidak memenuhi persyaratan dan spek, ya maka harus dicari koefisien kesepakatan bersama. Tapi kalau tetap tidak mencapai kesepakatan di poin 3, maka diatur seperti ini Bapak Ibu dokumen kompetisinya ya. Yang di MDK kan belum ya Mas Irwan ya. Saran saya seperti ini Pak Bu, persis apa yang ada di SLKPP nomor 4 tahun 2022. Jika tidak memenuhi syarat, ya maka, oh khusus ini sama kayaknya, lupa saya, sama. Maka kalau tidak sama-sama tidak mencapai kesepakatan, maka ya pakai pagu yang punyanya PS atau pagu paket. Tentuannya seperti itu memang termasuk di SLKPP nomor 4. Dituangkan dalam berita acara ya teman-teman, ya lompati, kayak agak cepat. Nah ini contoh, ini paket real saya waktu itu. Ternyata peserta tender ini waktu itu tender ya teman-teman, menyampaikan koefisien itu yang berbeda, teman-teman, kuantitas yang berbeda. Maka harus menjelaskan secara tertulis dari mana memperolehnya gitu ya, beserta ketentuan-ketentuan yang mendasarinya. Karena waktu itu bisa dijelaskan dan menurut konsultan itu memenuhi metode pelaksanaan, maka kuantitas yang disampaikan berbeda ini ya maka diterima sebagai kuantitas kesepakatan. Ini contoh sekedar contoh ya Pak Bu ya. Ini saya tutup nama penyedianya ya. Oke. Terkait upah Bapak Ibu,
Terkait upah bahan maupun alat, peserta diminta membuktikan baik itu harga satuan dasar upah, bahan maupun peralatan yang ditawarkan dengan melampirkan data-data. Ini diatur di SLKPP nomor 4 juga. Khusus upah Bapak Ibu seperti ini jika lokasi pekerjaannya tidak melintasi gitu ya, lebih dari satu kabupaten kota, ya sudah pakai UMK di kabupaten atau kota tersebut. Tapi kalau melintasi lebih dari satu kabupaten kota, menggunakan upah minimum provinsi. Tapi kalau melintasi lebih dari satu provinsi, ya menggunakan upah minimum salah satu provinsi. Artinya kayak gini kan terukur ya Pak Irwan ya. Nah, kalau hanya harga pasar, oh, apa namanya yang disampaikan peserta atau harga pasaran kan bingung kita ngukurnya. Saran saya kalau pakai SLKP nomor 4 ini terukur Bapak Ibu. Sama maka nomor 2-nya ini dituangkan di dalam bab 10 tadi ya Bapak Ibu ya. Jika peserta menawarkan upah di bawah upah minimum, maka harga hasil klarifikasi menggunakan upah minimum kabupaten mana atau kota mana atau provinsi mana disesuaikan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, jika peserta menawar melebihi, karena yang nggak boleh itu kan di bawahnya ya Pak Irwan. Ya kalau melebihi ya boleh tetap, maka harga klarifikasi menggunakan harga penawarannya peserta. Oke. Ini contoh studi kasus. Silakan dijawab Bapak Ibu. Jika UMK punyanya PPK Rp200.125 yang ditawarkan peserta Rp210.000, maka harga hasil klarifikasi berapa ya? Yang mana yang dipakai? Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Sambil seru-seruan aja ya Pak Irwan ya, santai aja. Maka yang dipakai yang mana guys? Bahasa guys, bahasa Gen Z ya. Maka hasil klarifikasi menggunakan, bentar, sampai lupa pertanyaannya. Maka hasil klarifikasi menggunakan 210.000, benar semua teman-teman peserta. Kenapa kok 210.000 yang digunakan? Jawab lagi. Yang benar-benar kasih poin 22 ya Pak Irwan ya. Siap. Kenapa kok 210.000 yang digunakan? Apa alasannya? Oke, silakan dijawab guys. Nanti molor-molor dikit nggak apa-apa ya Pak Irwan ya. Iya, iya, Cak. Kan konco dewi Pak Irwan. Oke. Oke, semuanya benar ini karena di atas UMK. Nah, nanti Pak Bu di apa format lampiran berita acara klarifikasi koefisien dan harga satuan itu dikasih keterangan kenapa kok 210.000 di atas UMK. Kenapa kok dikembalikan ke UMK di bawah UMK. Nah, gitu ya benar. Maka harga hasil klarifikasi adalah Rp210.000 gitu. Kok enggak mau tampil karena di atas UMK. Jadi kasus yang kedua Bapak Ibu. Oke, yang kedua UMK-nya 89.000 sekian. Penawarannya 80.000. Maka khusus upah ini harga klarifikasi yang mana yang digunakan? Oke, silakan dijawab lagi guys. Sambil seru-seruan ya biar enggak monoton ya Pak Irwan ya. Iya, Cak. Teman-teman biar enggak ngantuk juga gitu ya. Oke. Betul. Maka harga klarifikasi ya UMK atau 89.000. Oke, clear ya. Nah, saran saya Bapak Ibu yang di bab 10 klausulnya itu yang di poin 5 khususnya ya diatur seperti ini sehingga dokumen kompetisi kita itu lengkap klausulnya tegas, jelas, tegas ya Pak Irwan ya. Nggak Oke. debat tebel lagi, nggak rawan masalah gitu karena di dokumen kompetisi sudah kita atur sedetail itu gitu nggih. Nah, kalau hanya boleh menggunakan penawaran peserta atau harga satuan di pasaran itu sulit mengukurnya Pak Bu, sulit terukur. Itu ya. Nah, khusus material. Sesuai di SLKPP nomor 4 tahun 2022 dikatakan khusus material atau bahan yang ditawarkan harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Telah memperhitungkan semua unsur sampai lokasi pekerjaan, maka Bapak Ibu, jika ada pekerjaan contoh di Malang misal, ada peserta mini kompetisi itu dari Surabaya, kalau bukti harga yang disampaikan dari toko di Surabaya belum ada sampai lokasi pekerjaan, maka dia disuruh ngitung satu persatu masing-masing semen. Tadinya misal 60.000 per sak karena itu Surabaya, Franco Surabaya, maka di Malang pasti berbeda.
karena pakai truk, pakai tol ya Pak Irwan ya, sopirnya butuh makan dan seterusnya, ada solar, ada oli dan seterusnya. Itu maka harus dihitung sampai lokasi pekerjaan. Artinya tadinya misal bataringan itu 8.000 bisa jadi menjadi 8.500. Nah, seperti itu. Nah, jika milik sendiri kok murah banget, uang ini bataringan itu 8.000 pasar, lah kok sampai 4.000. Itu milik saya sendiri. Mana bukti yang validnya? Pernah beli barang-barang itu. Ini sudah lama saya beli Pak, bisa jadi kan begitu. Ya boleh gitu ya Pak Bu ya. Nah, klausulnya jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS atau pagu paket pekerjaan. Tidak ada di pasal lagi Pak Bu, DSL KPP nomor 4 itu. Ya sudah, pakai HPS karena kamu tidak bisa membuktikan. Gitu. Nah, dalam hal dokumen yang dibuktikan nilainya sama atau lebih rendah, yang tidak boleh itu Pak Bu, harga bukti-bukti harga yang disampaikan lebih tinggi. Itu tidak boleh, tidak bisa kita terima. Atau tidak ada buktinya, itu juga tidak bisa kita terima, ya kembali ke KPS. Tapi kalau lebih rendah atau sama, misal bata ringan 8.000, dia buktinya 7.500, ya kita terima. Gitu ya. Atau sama ada 8.000-nya, ya kita terima. Maka hasil klarifikasi yang mengikuti harga satuan dasar penawaran yang disampaikan peserta. Karena bisa dibuktikan, yang tidak boleh itu rugi Bapak Ibu, atau tidak menyampaikan. Nah, bagaimana peralatan? Karena dikatakan Pak Bu, itu DSL KPP nomor 4 tahun 2022, harga satuan dasar alat dibuktikan dengan analisis harga satuan dasar peralatan atau harga dari pemberi sewa dan seterusnya. Nah, di poin 2-nya, jika peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS, karena ini mini kompetisi atau pagu paket pekerjaan. Dan di poin ketiganya, hasil klarifikasi dituangkan ke dalam format kerja, baik itu punya Pokja, PP atau PPK. Jadi nanti walaupun di bawah sampai 200 juta ya Pak Irwan ya, jika ini kompetisi oleh PP, kalau ada yang nawar di bawah 80%, maka ya mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan EK. Ini contoh bahan atau peralatan Bapak Ibu. HPS PPK 150.000, penawarannya 90.000, bukti yang disampaikan 100.000. Maka hasil klarifikasi menggunakan yang mana? Itu silakan jawab guys. Ya Pak Irwan ya. Pak Irwan ini siap nyatet soalnya. Oke. Oke. Oke, cukup guys. Nah Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan. Ini 100.000 semua jawabnya. Mohon izin ya, mohon izin Bapak Ibu. Di SLKPP nomor 4 tahun 2022, termasuk yang contoh doktis nanti yang saya kirim, jika HPS-nya 150.000, penawarannya 90.000, tapi bukti yang disampaikan 100.000, maka harga hasil klarifikasi menggunakan HPS 150.000, Bapak Ibu. Ini Mas host yang benar ya. Mas host ya, itu ada yang Mas host ya. Maka yang dipakai yang 150.000. Kenapa? Tidak dapat dibuktikan gitu ya. Ini bukan dapat buktian saya salah ya Pak Bu. Tidak dapat dibuktikan. Oke, studi kasus yang kedua guys. Bapak Ibu. Tak enter kok nggak mau Pak Irwan ya? Tak klik ya. Oh, baru mau. Oke, agak lemot. HPS-nya 125.000. Penawarannya 90.000. Bukti yang disampaikan 150.000. Buktinya itu lebih tinggi dari HPS ternyata. Maka hasil klarifikasi menggunakan yang mana? Silakan diketik Pak Bu. Biar seru ya Mas Irwan ya. Iya, Cak. Mantap, Cak. Iya, biar nggak monoton. 125, 120 ada. Ternyata enggak seragam ya Pak Irwan ya. Nah, Iya. oke stop teman-teman, stop. Tadi kan dikatakan di poin kelima itu kalau di doktis khusus ini bahan atau peralatan HPS-nya 125.000, nawarnya 90. Walaupun bukti yang disampaikan itu 150.000, Bapak Ibu, harga hasil klarifikasi kembali ke HPS yang 125.000. Maka yang benar hanya 125.000 ini ya Mas Irwan ya. Ya, Iya. yang jawab 150 salah ya teman-teman ya. Ini mengacu ke SLKP nomor 4 tahun 2022. Maka Bapak Ibu saran saya di bab 10 dokumen kompetisi ya dimodifikasi atau disesuaikan. Karena Pak Bu,
Di dokumen kompetisinya PUPR itu di bab 1 ketentuan umum kalau tidak salah di huruf B ya itu kata-katanya begini. Pokja pemilihan garis miring PPK garis miring PP garis miring Pokja pemilihan dapat menyesuaikan dokumen ini sesuai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seingat saya kalimatnya begitu ya, nanti kita buka. Maka Pak Bu, kalau kita ubah modifikasi kayak gini, ada kok aturannya, ada SLKPP-nya. Nah, gitu ya Pak Bu. Sehingga klarifikasi kewajaran harga kita betul-betul terukur gitu nggih. Oke. Oke. Kembali materi. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ini paket real saya waktu itu. Contoh ini pekerjaannya di Malang. Bukti yang disampaikan dari Sampang ini Pak. Maka kalau sudah ada klausul seperti ini, harga-harga ini sudah sampai lokasi pekerjaan, gitu ya. Maka ya kita terima karena menurut si pemberi referensi harga ini bukan franko toko, tapi franko lokasi sampai di Malang, maka ya kita terima. Bagaimana kalau sudah ada kata-kata sampai lokasi, ternyata kita ragu. Apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan diketik, Pak Bu. Ya biar seru ya Mas Irwan ya, enggak satu arah. Maka molor-molor wajar loh Mas Irwan. Iya, 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 Cak. Kaca TV. Oke, benar. Stop. Maka ya benar, lakukan klarifikasi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Clear? Lakukan klarifikasi. Clear? Oke, lanjut. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Tak gedein ya biar tampak ya. Ini contoh. Oke, misal mandor Bapak Ibu. Menawarkannya 17,5. Ini kan semuanya upah ini. UMK-nya ini 32.000 gitu ya. Maka kalau upah peserta, upah yang ditawarkan peserta di bawah UMK semua, maka harga hasil klarifikasi menggunakan UMK semua gitu ya. Kasih catatan, kenapa kok menggunakan UMK? Karena tidak memenuhi. Karena di bawah UMK harga yang ditawarkan. Nah, nanti format BA-nya nanti saya kirim ini seperti ini sudah saya bikinkan ya Pak Bu ya. Silakan ambil tiru modifikasi. Terus ini contoh pasir beton. Dia menawarkan 160.000. Bukti yang disampaikan 160.000. Maka ya memenuhi gitu ya Bapak. Kenapa? Kok memenuhi? Karena bisa dibuktikan. Yang tidak boleh itu kalau lebih mahal dari 160.000. Maka yang menggunakan harga satuan dasar penawaran 160. Catatannya dapat dibuktikan. Nah khusus koefisien ini Pak Bu. Karena sudah mengacu ke SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 182 tahun 2025 mengacu ke si pasti apa yang ada di katalog versi 6. Ya sudah standar, ya enggak perlu klarifikasi. Kalau peserta ini smart, ya ngapain bikin-bikin lagi ya. Ikuti aja yang ada di surat edaran Dirjen Bina Konstruksi ya Mas Irwan ya. Ya. 182 tahun 2025. Nah contoh yang di bawah alat. Alat ini dia menawarkan 100.000. Bukti yang disampaikan 115.000. Gitu ya. Ya tidak memenuhi karena lebih tinggi. Nah kalau tidak memenuhi bagaimana? Ya menggunakan HPS atau pagu paket. Berapa nilai HPS? 119.000. Kenapa kok pakai HP 119.000? Karena tidak dapat dibuktikan. Buktinya lebih mahal. Nah seperti itu ini contoh saja Bapak Ibu. Apa ya? Contoh simulasi ya Mas Irwan ya. Ternyata harus pakai baros kecil dulu. Oke. Nah, menurut surat edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2022, Bapak Ibu, jika terdapat perbedaan rincian pada AHSP, mohon maaf, antara penawaran dengan HPS, maka lakukan klarifikasi terhadap perbedaan. Apabila berdasarkan metode pelaksanaan dapat diterima, gitu nggih, maka dapat diterima kuantitas atau koefisien dan harga satuan yang ditawarkan peserta dibuktikan dengan ketentuan. Jika dapat membuktikan kuantitas atau koefisien kayak contoh saya tadi dan harga satuan dasar kuantitas koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas gitu nggih. Harga dasar bukan harga ya, ini istilahnya apa ya koefisien atau kuantitas hasil klarifikasi maka menggunakan apa yang ditawarkan
harganya juga harga yang ditawarkan. Jika tidak dapat membuktikan, maka ya menggunakan yang ada di AHSP pada HPS atau pakai pagu paket pekerjaan. Artinya kalau sudah disesuaikan SLPHPP nomor 4 Bapak Ibu, jadi terukur semua evaluasi kewajaran harga kita gitu ya. Nah, apabila berdasarkan metode tidak dapat diterima, maka kuantitas atau koefisien hasil klarifikasi menggunakan AHSP pada HPS. Jika apabila pelaksanaan klarifikasi terhadap perbedaan AHSP dan atau keraguan bukti pendukung yang disampaikan peserta, maka pokja pemilihan PPK atau PP ya dapat memperoleh pertimbangan dari tim gitu ya. Maka Bu pernah kami lakukan, kami yang mengundang tim ahlinya, konsultan perancangnya karena dia yang merancang. Bisa diterima atau enggak gitu ya. Kalau diterima ya kita jadikan sebagai hasil klarifikasi. Ini sekedar contoh Pak Bu, sekedar contoh terdapat perbedaan punyanya PPK itu kayu peranca yang disampaikan begisting. Selama bisa dijelaskan dan bisa dibuktikan, ya sudah kita pakai yang disampaikan peserta. Gitu nggih. Oke. Oke. Ini contoh Pak Bu, anu formatnya. Nanti setelah klarifikasi semua terhadap mata pembayaran utama Bapak Ibu, semua MPU sudah dilakukan, maka dituangkan ke dalam yang namanya lampiran berita acara klarifikasi AHSP. Itu ada yang dibandingkan menurut SLKPP itu dibandingkan HPS dulu. Kuantitasnya HPS itu berapa? Yang ditawarkan peserta itu berapa? Maka hasil klarifikasi menggunakan yang mana gitu ya. Nah, kalau memang sesuai dengan yang di 182 ya sudah semuanya sesuai, HPS sesuai, penawaran sesuai, klarifikasi sesuai. Terus harga satuan dasar, HPS berapa sih yang dituangkan dalam HPS harga satuan dasar? Yang ditawarkan itu berapa? Nah, kalau memang bisa dibuktikan ya pakai penawaran. Nah, kalau tidak bisa dibuktikan ya pakai HPS. Nanti kesimpulannya pada jumlahnya bahwa ini jumlah HPS-nya berapa, ini jumlah harga penawarannya berapa, hasil klarifikasinya berapa. Nanti seperti ini jadinya. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, warna merah itu Bapak Ibu itu kebiasaan saya ya. Warna merah tanpa melihat angka-angkanya saja, saya ini sudah bisa menyimpulkan maksudnya. Berarti tidak memenuhi. Maka kembali ke HPS gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang warna biru itu memenuhi, itu kebiasaan saya waktu itu Pak Bu. Ya kalau memenuhi kita warnai biru. Yang merah-merah ini berarti tidak bisa dibuktikan. Maka pasti kembali ke HPS. Nah, nanti akan diperoleh jumlah Bapak Ibu ini total HPS yang ada overhead dan keuntungan, ini total penawaran yang ada overhead dan keuntungan, ini hasil klarifikasi yang keuntungannya dikeluarkan gitu ya. Nah, nanti yang non MPU hanya mengeluarkan keuntungannya saja. Ini seperti ini jadinya nanti Bapak Ibu. Semua MPU Bapak Ibu dibuatkan format seperti ini. Maka saran saya di poin 1 tadi di Doktis ya mintanya Excel gitu ya. Itu mempermudah dan mempercepat kerja kita gitu ya. Nah, Ya, Bapak Cak, Ibu, udah lewat 3 menit, Cak. kurang berapa? Lewat ya. Udah lewat Tapi ada pemberian kesempatan ya yang melewati batas akhir tahun anggaran. didenda lah, Cak. Nah, yang bukan MPU Bapak Ibu, peserta diminta menyampaikan AHSP gitu ya. Tapi kalau masih menggabungkan, ya terpaksa diundang supaya suruh memisahkan. Lo overheadnya berapa, lo keuntungannya berapa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bolehkah kalau peserta menyampaikan itu di overhead itu nol, keuntungannya nol, itu boleh enggak ya? Itu pertanyaannya Mas Irwan ya. Itu biasa kan ada seperti itu. Boleh enggak ya Pak Bu ya? Apakah ada ketentuan yang melarang? Ini ketutup ada yang resen ya. Oke. Boleh enggak Pak Bu kalau nol? Oh tidak katanya, tidak boleh. Oke, ada 2 orang yang sudah stop Pak Bu. Oke, Bapak Ibu, di bab 13 punyanya tender itu bab 13 EKH tender di bab 10 eh, punyanya kompetisi itu ya tata cara EKH termasuk di SELKPP nomor 4 tahun 2022 tidak ada satu klausul pun yang mengatakan jika nol tidak dapat diterima
gitu ya. Termasuk beberapa waktu lalu ini Pak Muji nggih, ya saya sebut aja Pak Fani Dua juga menyampaikan ya terserah peserta gitu ya, walaupun nol ya silahkan karena memang tidak ada ketentuan yang melarang itu gitu ya. Oke, oke, lanjut. Kan kurang dikit ya, kan sampai 11 tahap ya Mbak Irwan ya. Nah, ini yang bukan MPU Bapak Ibu. Peserta menyampaikan format AHSP kayak gini, ini contohnya saluran berbentuk UDS 5A ya teman-teman dengan tutup. Peserta menyampaikan yang ada overhead keuntungannya. Kita tinggal mengeluarkan keuntungannya yang bukan MPU hanya seperti itu Pak Bu, tanpa menyampaikan bukti-bukti gitu ya. Terus, nah dari seluruhnya Bapak Ibu, dari seluruh MPU, nah yang saya warnai kuning ini MPU ya Pak Bu ya. Dari seluruh MPU yang ada dituangkan ke dalam hasil akhir seperti ini Pak Bu. Kalau saya gedein kayak gini ya, kita gedein. Ini harga satuan HPS. Totalnya ini. Totalnya punyanya HPS 1.792. Ini ada overhead dan keuntungan kalau HPS. Terus harga penawaran kita hanya mengeluarkan PPN-nya aja, PPN dikeluarkan. Nanti dibandingkan harga klarifikasi yang tanpa PPN dan tanpa keuntungan akan dibandingkan seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat tampilan di layar ini hasil klarifikasinya itu wajar atau tidak sebetulnya? Silahkan jawab Bapak Ibu. Lihat tampilan di layar. Ini harga penawaran 1348 sekian, 1.348.000.000 dibandingkan dengan harga klarifikasi 1.600.000.000 sekian. Maka penawaran ini wajar atau tidak? Oh, rugi, saya ngomong rugi gitu ya. Oke, oke, stop. Semuanya jawab tidak wajar, kasih poin 3 ya Pak Irwan ya. Maka Pak Bu, kalau nanti diperoleh kesimpulan seperti ini, maka harga penawaran peserta tidak wajar gitu ya. Maka ini lampiran berita acara EKH. Nanti barulah, mohon maaf ini belum ada BA-nya, BA-nya nanti tak kasih tahu. Nah, teman-teman, karena harga klarifikasi ini lebih mahal, ini dibandingkan ya Pak Bu ya, dibandingkan dengan harga penawaran, maka sudah pasti tidak wajar, gitu nggih. Karena tidak wajar, ya gugur, gitu nggih. Tapi kalau harga klarifikasi lebih rendah atau maksimal sama dengan harga penawaran, walaupun itu hanya 0,001 rupiah, kalau itu lebih tinggi, ya tidak wajar. Tapi kalau sama atau lebih rendah harga klarifikasi dibanding penawaran, maka ya wajar dan lulus, gitu ya teman-teman. Terus, oke, ini berita acara memuat apa saja standar ya teman-teman. Ini contoh hasilnya, gitu ya. Ini contoh CV Cak Mustafa, wajar. CV yang Dwi, wajar. Andayani juga wajar. Ini contoh, kenapa kok wajar? Karena hasil klarifikasi lebih rendah dari penawaran. Ini sekedar contoh ya Pak Bu ya. Terus ini format BA nanti yang akan saya share Pak Bu. Itu semuanya sudah mengacu ke SLKPP nomor 4 tahun 2022. Nih, seperti ini yang ada di surat LKPP nomor 4 tahun 2022. Kalau kita setelah kita isi, jadilah seperti ini. Nah, jadilah seperti ini, teman-teman. Berita acara, klarifikasi koefisiennya. Maka seperti ini contoh, tadi sudah saya jelaskan, kalau warna merah-merah, ya tidak bisa dibuktikan atau tidak memenuhi. Ya kembali ke HPS, itu kalau bahan dan alat. Kembali ke UMK, jika itu upah. Nah, ini format BAEKH-nya, teman-teman. Itu ada di surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2022 sudah dicontohkan. Nah, contoh isinya seperti ini, teman-teman. Nah, contoh isinya seperti ini ya Mas Pak Dirham ya, yang sering dengan saya Pak Dirham. Pak Anu juga ya kapan hari kayaknya Pak Irwan. Nah, ini contoh harga penawaran terkoreksi saat masih ada PPN-nya, Pak Bu. 875, mohon maaf ditambah PPN ya. Oh iya, pakai PPN 875 juta. Nah, harga penawaran yang PPN-nya kita keluarkan, yang masih ada overhead dan keuntungan, itu 781 juta. Nah, ternyata setelah kita rekap semua, diperoleh kesimpulan kayak gini, harga klarifikasi 859 juta.
Maka kesimpulannya langsung muncul nanti di BAEKH yang saya share, langsung tidak wajar walaupun lebih mahal 0,01 rupiah, langsung muncul tidak wajar. Nah ini BAEKH dilakukan BA ini masing-masing peserta satu. Nanti Pak Bu kalau memang ada lebih dari satu yang kita lakukan evaluasi pajaran harga, jadilah nanti BA rekap EKH itu lampirannya, jadilah BA rekap EKH kayak gini gitu ya. Maka CV pertama ya tidak wajar, CV kedua tidak wajar misal, CV ketiga tidak wajar, langsung turun ke 4 dan seterusnya. Ini contoh rekapnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin itu Pak Irwan. Mohon maaf kalau kelewat waktunya gitu ya. Ya, ya, Cak. Mudah-mudahan ya sedikit mencerahkan atau kalau ada yang kurang jelas ataupun saya salah Pak Bu. Oh namanya manusia itu kan tempatnya salah, dosa dan hilap ya Pak Irwan ya. Wajar. Kalau sempurna kan hanya milik Nabi. Gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Cak. Luar biasa. Sampai memang kalau Cak jelaskan ini kalau Cak Mustafa ini tidak cukup 45 menit karena harus 5 SKS ini kalau Cak Enggak, Mustafa EKH itu jelaskan ini. memang harus 1 hari full. Memang kalau memang teorinya, prakteknya, studi kasus itu 1 hari full. Kadang-kadang berasa kurang. Iya, Apalagi hanya 45 menit ya Pak Irwan kan. itu. Yang penting anunya aja ya. Yang poin-poinnya itu. Iya, Oke, siap. ini ada Cak satu di raise hand ini. Kita Ya. utamakan dulu raise hand, langsung berbicara dengan narasumber Cak. Pak Yang Sugeng resen dicatat S. poin 3 ya Pak Irwan ya. Ya, Pak Sugeng Setiono. Silakan Pak Sugeng Setiono, apa yang mau ditanyakan langsung aja buka mic. Ya, Silakan. iya. Ya. Baik Cak Mus. Oke, Pak. Kedengeran Cak Mus ya? Oh, jelas banget. Wong Tulung Agung kan suaranya mantep. Oke. Ini mau tanya Pak Cak Mus. Oke. Ini terkadang Pokja itu kan bukan orang teknis ya. Oke. Mungkin dari backgroundnya berbagai macam pendidikan, mungkin dari ekonomi, ada yang Oke. apa gitu. Yang jelas bukan teknis. Oke. Nah, gimana Pak Zito jika ada perbedaan koefisien yang di HPS sama yang di penawaran? Itu Oke. langkah apa yang dilakukan oleh Pokja, Pak? Apa kita Ah, perlu mengundang eh, konsultan misalnya gitu atau gimana, Cak Mus? oke. Itu ya, satu ya. Nggih, Cukup ya. nggih, nggih. Oke, dicatat poin 3 ya Pak Irwan ya. Ya, Mungkin Cak. sebelum menjawab Pak Irwan, saya ingin share BA-nya dulu ya. Sebelum Ya. saya menjawab, saya share BA-nya. Kadang lewat Zoom itu bingung saya Pak Irwan. Apa lama enggak Zoom itu ya Pak Irwan ya? Di stop screen dulu, Cak, baru nanti share lagi. Oh, stop gitu ya. Oke, oke, oke. Iya. Apa share semua gini? Oh, share ini. Oh, Ya, share tampil ini. screen. Ini tampil. Excel yang tampil Belum, ya. masih anu, Cak, masih loading. Nah, ini, Cak. Ini Excel. Excel tampil ya. Ya, Excel. Ah, tadi Pak Bu, nanti BAEKH ini seperti contoh aja ya Pak Bu ya. Karena contoh kalau saya nganu tentang EKH ini sih pasti saya simulasikan seperti ini. Nah nanti BA yang saya share itu Pak Bu, ini kan munculnya tidak wajar karena BAEKH-nya sama harga klarifikasi lebih tinggi dari penawaran. Coba kalau kita bikin sama, maka sudah sama belum? Maka wajar kan Pak Irwan ya? Berupa wajar yang di Ya. poin 2 Romawi ya, 2I ini maka wajar. Coba kita bikin lebih tinggi 0,01 gitu ya, lebih tinggi dikit aja. 1348 475 103, lebih mahalnya itu hanya 0,1 gitu. 84. Itu kan 0,4. 83 penawaran. Penawaran kan Iya. berarti 0,1 rupiah ya. Maka Ya. langsung di 2I langsung muncul tidak wajar gitu ya Bu ya. Apalagi lebih dari itu gitu ya Pak Irwan ya. Ya kalau Ya. rendah sudah pasti wajar gitu ya. Lebih rendah atau sama sudah pasti wajar. Nah ini contoh BA nanti saya share ya Pak Bu ya. Oke, ambil tiru modifikasi, tidak sepakat dengan saya juga boleh kok Pak Irwan ya. Narasumber yang manusia banyak salah juga. Oke, terus pertanyaan dari Pak Sutiono, Pak Mustafa atau Cak Mustafa, kita ini rata-rata bukan orang teknis, Pokja. Kalau Pak Irwan kan orang teknis. Terus kita tidak memiliki kemampuan untuk menilai bahwa koefisien yang ditawarkan berbeda,
itu memenuhi metode kan gitu ya Pak Stiono ya. Nah, hubungannya clue-nya Pak Bu. Clue-nya itu kenapa sih pada saat DED selesai? Nah, pertanyaan dulu deh. Pada saat konsultan perancang nyusun DED selesai, itu haknya konsultan menurut PP nomor 16 tahun 2021 di pasal 175 itu berapa persen? Oke, ayo dijawab guys. Haknya berapa persen? Oke, oke, yang jawab Pak Dirham. Satu. Oke, ada lagi yang oke benar stop. Haknya itu 80% Pak Bu. Nah, di pasal 175 Pak Bu, lupa ayat 2 atau ayat 3 itu dikatakan proses pemilihan selesai, itu haknya konsultan berapa persen? Oke, silakan dijawab. Proses pemilihan atau proses tender selesai, haknya konsultan itu berapa persen? Oke, benar. Stop. 5% Bapak Ibu. Karena apa kok baru dibayar 5% setelah proses pemilihan? Nah, tugasnya konsultan itu membantu UKPBJ gitu ya Pak Irwan ya. Ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, maka ya konsultan yang bisa menjawabnya, gitu ya Pak Irwan ya. Maka Ya. Pokja meminta PPK konsultan ya harus ready stock, ready for use, jangan kemana-mana saat ada unbasing. Karena pertanyaan-pertanyaan teknis yang bisa menjawab tentunya dia. Nah, di proses evaluasi kewajaran harga kayak gini, jika terdapat perbedaan koefisien atau perbedaan kuantitas antara milik HPS sama HPS yang PPK dan ditawarkan, maka Pokja atau PPK atau PP jika nanti mini kompetisi itu meminta bantuan siapa untuk menilai wajar tidaknya? Silakan jawab, guys. Buat biar seru aja ya Mas Irwan ya. Konsultan. Oke, stop. Ya konsultan Pak Sutiono. Pak Sutiono, dengar suara saya Pak Sutiono? Nggih, Samus. Matur suwun. Maka tugasnya konsultan dan itu di tahun 2022 lalu itu sudah pernah kami lakukan. Maka kita bersurat kepada PPK untuk menghadirkan konsultannya karena ada perbedaan kuantitas kayak tadi yang saya contohkan. Tapi harus menandatangani fakta integritas ya, jangan ditunjukkan angka-angka yang lain, yang ditunjukkan kuantitasnya aja yang berbeda itu. Ya Pak Irwan ya. Ya sampai rupiah-rupiahnya, takutnya integritasnya terganggu itu ya Pak. Terjawab ya Pak Stiono ya. Maka kita minta bantuan konsultan. Kenapa konsultan? Karena dia yang merencanakan, yang menyusun DED, yang menyusun metode. Mungkin itu ya jawaban saya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Stiono ya. Nggih, Samus. Terima kasih. Oke, siap. Oke. Makasih Pak Suggestiono. Ini Ca ada di kolom chat dari Pak Agus Gatot. Pak Agus langsung mau bicara atau dibacakan nih Pak Agus? Pak Agus Pak Gatot Agus. dari mana? Pak Agus Gatot Wahyudi, ini apa? Pertanyaan gini, Cak. Apakah koefisien penawaran boleh berbeda? Karena Oke, SAP sudah merujuk ke Binkon 182 2025. oke. Nah, itu Cak, Pak silakan Cak. dijawab. Oke, baik. Eh, Pak siapa tadi? Agus Gatot. Agus Gatot. Ya, memang AHSP itu sudah mengacu ke 182 ya Pak Irwan ya. Baik itu struktur upah, struktur bahan, struktur alat, termasuk koefisien-koefisiennya. Nah, apakah boleh? Boleh gitu ya Pak Irwan ya. Kalau Ya, dia bisa menjelaskan dan menurut konsultan itu bisa diterima. Nah, di dokumen kompetisi PUPR sendiri, mungkin boleh saya tampilkan ya Pak Irwan ya. Yang iya punya Cak. PU, sebentar, judulnya kan clear ya. Oh, kok ternyata harus tampil dulu, baru dibuka ya Pak Irwan ya. Iya. Oke, share semua aja deh. Ini tampil ya Pak Irwan ya, Ini mulai anu Cak, lagi loading. Nah, ini sudah Cak. loading. Nah ini punya PU ya teman-teman ya. Bab 10 ada di 193. Ini yang diterbitkan oleh Kementerian PU tanggal 2 September tahun 2025. Di sini dikatakan juga sama. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas atau koefisien yang dimasukkan dalam AHSP.
Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas koefisien tersebut punya penawaran peserta tentunya ya sebagai koefisien atau kuantitas hasil tarifikasi. Tapi jika tidak dapat diyakini, maka PPK, PP atau Pokja dan peserta menelaah dicari kesepakatannya, gitu ya, cari koefisien kesepakatan. Kalau tetap tidak mendapatkan kesepakatan, mencapai kesepakatan, maka yang menggunakan kuantitas dalam HPS. Nah, seperti itu Pak Agus Gatot. Ini punya PU sendiri begini. Ini persis apa yang ada di apa namanya Perlem 12 tahun 2021 yang punyanya tender Bapak Ibu, baik itu lampiran 517, 518 maupun 519 ada di bab 13. Terjawab ya Pak Stiono ya, mudah-mudahan ya. Karena Bagus, peserta kan punya bagus, hitungan Cak. sendiri pernah terjadi di tempat saya juga. Ya, ini Terjawab Pak pertanyaan dari Agus Pak Agus Gatot. Gatot Wahyudi, Cak. Iya, Pak Agus Gatot ya. Ya, Maka ya, ya boleh bagus. gitu ya. Ya sepanjang bisa dijelaskan dan rincian hitungannya ada dan itu pernah terjadi tadi sudah saya tampilkan kan punya saya itu ya. Oke. Ada lagi Pak Irwan? Oke, untuk sementara di chat nggak ada, Cak. Ini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan langsung raise hand atau di kolom chat, Apa bahas Bapak Ibu. EKH ini ruwet ya mungkin ya Pak Irwan ya. Ruwet memang. Silakan Bapak Ibu. Atau sudah paham semua tentang EKH Apa tambah mumet? atau tambah muat? Ya memang momok ya Pak Irwan ya. Jangankan Iya, Cak. orang yang tidak pernah jadi pokja ya Pak Irwan ya. Pokja sendiri kalau sudah TKH itu ya momok Pak Bu. Ribet urusannya. Saya pernah Pak Irwan. Tender itu Iya, hanya 34 miliar Pak Irwan. iya, MPU-nya itu 225 MPU. Bayangkan. Diklarifikasi semua kan Pak Irwan ya. iya. Semuanya. Saya pernah juga tender 7 miliar pekerjaan gedung rumah sakit. Ada di Mojokerto sana rumah sakitnya. Hanya 7 miliar, MPU-nya 127 MPU. Berarti Gedung ya, Cak. terbuka satu-satu. Karena Kenapa gedung Pak? ya, Cak. Ya Gedung gedung. kan? Kalau Iya, jalan kan enak dikit kan ya. iya. Jalan jembatan kan dikit. Kalau gedung banyak banget. Memang ya ribet. Pernah juga 180 miliar itu ada 325 item MBU-nya. Rumah Iya. sakit tentunya. Ini, Cak, ada lagi dari Mardin, Cak. Kota Bau-Bau. Ya, Pertanyaannya itu di kolom chat, PPK wajib menetapkan MPU. oke. Itu, Cak. Apakah PPK wajib menetapkan MPU gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Silakan, Cak. oke, baik. Bapak Ibu, pada saat proses tender itu di tender sama di IKP dijelaskan. Pada saat proses pemilihan MPU itu harus ditetapkan PPK berdasarkan HPS, gitu ya. Berbeda dengan MPU pada saat berkontrak, gitu Pak Irwan ya. Kalau Ya, MPU setelah berkontrak pada saat berkontrak berdasarkan penawaran yang disampaikan atau nilai kontrak, uraian kontraknya, gitu ya Pak Irwan ya. Maka ya, ya PPK. Nah, kan sebetulnya membuat MPU itu kan gampang ya Pak Irwan ya. Kadang-kadang ya PPK sendiri tidak bisa, kadang konsultan itu juga tidak bisa. Maka ya kita tugas kita untuk ngajari mereka. Karena MPU kadang gini Pak Irwan, yang pernah saya alami, ini gedung rumah sakit, seatnya kan sendiri-sendiri ya Pak Irwan ya. Ada ya. seat apa struktur, ada seat arsitektur, ada seat MEP, ada seat lagi SMKK. Karena kita harus mengurutkan Bapak Ibu mata pembayaran, apa mulai dari yang tertinggi sampai terendah, maka ya kami satukan dulu itu seat itu menjadi satu seat, barulah bisa diurutkan gitu Pak Irwan ya. Yang ribet itu kalau seatnya HSP itu berbeda, seatnya HPS itu berbeda-beda. Yaitu memang PPK Bapak Ibu yang bertugas untuk menyampaikan, ya untuk menghitungnya ya MPU-nya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman atau tambah pusing ya? Oke, Cak. Memang MPU harusnya ditetapkan PPK, Cak. Apalagi waktu review kita Ya, PPK sudah ditanyakan, ini MPU-nya berapa? Terus yang mana-mana aja di dalam HPS itu harus ditanyakan gitu, Cak. iya betul. Iya, jadi Ada kok mudah-mudahan sudah tahu di MPU duluan. Di dokumen pemilihan itu ada kok sudah dijelaskan. Iya. Ditetapkan PPK berdasarkan HPS gitu ya. Nah, ini lagi, Cak, dari Heri. Apakah Ya, EKH tidak memperhitungkan TKDN? Apabila iya, haruskan
haruskah dilakukan klarifikasi terhadap nilai TKDN terlebih dahulu? Satu dulu, Oke, Cak. Ini nanti ada lagi, Cak. Silakan, Cak. oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mengacu ke Perlem dulu ini Mas ya, mengacu Perlem 12 dulu apa yang saya jelaskan. Berdasarkan Perlem 12 yang ada di model dokumennya, ada model dokumen ya Pak Irwan ya, yang di Ya, tender itu teman-teman, baik itu V15, V17, E58, 17, 18 maupun 19. Eh, Evaluasi kewajaran harga itu posisinya ada di mana, gitu ya. Evaluasi kan ada evaluasi administrasi ya Pak Irwan ya, iya. ada Teknis. kualifikasi, ada teknis, ada harga. Ya. Nah, preferensi harga itu ada di mana posisinya? Oke, silakan jawab di kolom chat teman-teman. Pak Dirham tuh Preferensi harga jawabnya itu, evaluasi harga. Evaluasi harga, evaluasi harga. oke, ada di evaluasi harga. Oke, Ya, di evaluasi harga, teman, ini kayaknya saya sedang buka dokumen V17. Evaluasi harga itu Pak Bu, yang pertama ada tiga kan ya. Yang pertama itu apa namanya klarifikasi apa Pak Irwan? Koreksi aritmatik gitu ya. matik. Ya, Jika SPSE itu mengalami kendala, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual. Tapi kalau itu sudah normal, SPSE dalam kondisi normal, ya tidak perlu manual. Yang kedua, barulah evaluasi harga, gitu ya Pak Irwan ya. ya, Evaluasi harga Bapak Ibu. Evaluasi harga, maksudnya evaluasi harga termasuk evaluasi kewajaran harga. Nah, yang di huruf C-nya itu barulah urutan terakhir preferensi harga, gitu ya Pak Irwan. ya, Maka TKDN itu urutan terakhir gitu ya berdasarkan perlem yang sekarang Bapak Ibu. Berdasarkan perlem sekarang maka ya TKDN jika memberlakukan preferensi harga setelah ketemu yang lulus EKH gitu ya Pak Irwan ada tiga maka mengurutkannya berdasarkan HEA terendah gitu ya bukan berdasarkan penawaran terendah. Mungkin saya sambil buka dokumen pemilihannya ya Pak Irwan ya. Ada lagi tadi Pak Irwan. Maka TKDN itu bagian terakhir di perpes ya. I- Oke. iya. Oke, Di di evaluasi perpes harga, Pak Irwan. tapi di bagian C dia, Cak. Ya, betul. Di Ya, evaluasi harga di C. Yang A iya, itu koreksi aritmatik, yang B evaluasi kewajaran harga, yang C barulah preferensi harga. Nah, iya. sampai mau tanya apa lupa saya Pak Irwan. Saya buka dulu ya. Oh, di perpres Bapak Ibu. Di Perpres yang terbaru, perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 di pasal 67 dikatakan HEA itu kepanjangannya apa? Oke, silakan. Sedikit berbeda pada saat sebelum Perpres. Kepanjangannya HEA yang sekarang itu apa? Ini ada, Cak, Heri. Hasil Hasil evaluasi akhir. Betul, hasil evaluasi. evaluasi Berarti kan akhir. posisinya di akhir kan gitu ya Pak Irwan ya. Iya, iya, Itu ada di Perpres 46 tahun 2025, Bapak Ibu ada di pasal 67. Di sana iya, dijelaskan termasuk cara ngitungnya Pak Bu ya, tapi sekarang bukan berdasarkan TKDN masing-masing komponen barang ya Pak Irwan ya. Hanya iya. berdasarkan komitmen, komitmen yang disampaikan, komitmen TKDN total. Oke. Ada lagi yang perlu yang ditanyakan Pak Irwan? Ini Mungkin ada saya lagi, buka. Cak, dari Ya. Subarjo Barjo. Iya. Apakah dalam mini kompetisi melibatkan Pokja? Kalau tidak, apakah boleh kami melibatkan Pokja dan posisinya sebagai apa? Terima kasih atas pencerahannya. Oke, ini sebetulnya jawabannya itu harusnya nunggu pelem ya Pak Irwan ya. Iya, Harusnya nunggu dokumen pelem. terbaru. Cuman draft pelem yang sudah beredar kemana-mana ya Pak Irwan ya. Di sana Iya, thresholdnya itu 200 Bapak Ibu, e-purchasing maupun mini kompetisi kalau sampai 200 dilakukan oleh pejabat pengadaan, di atas 200 juta dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau pokja pemilihan. Pilihan iya, ternyata ya Pak Irwan ya. iya, Ya maka kalau saya sebagai PPK ngapain menanggung risiko ribet-ribet pasrahkan aja sama pokja gitu ya Pak Irwan ya. iya, Risiko itu biar dibagi kata Pak Muj. Risiko itu jangan ditelan sendiri, ya dibagi-bagi gitu ya. iya. Itu Tapi pilihan ya selama ini, Pak. Cak, selama di Ya, aplikasinya tersedia, Cak, Pokja. ya. Iya. Cuman kan perlemnya belum ada gitu ya. Nah, Nunggu perlemnya dulu Bapak Ibu. Karena sistem itu ya
Sistem itu kan tool ya Pak Irwan ya. Ya Iya, harus betul. sesuai dengan peraturannya gitu ya. Nunggu peraturannya dulu. Nah, gini, Apalagi Cak, Pak Irwan. kami juga Ya, di Kaltim ini, Cak. Pak Irwan, Pak Irwan. Ya, siap. eh Ya, ini saya nampilin ini apa namanya? Apa tadi yang ditanyakan Pak siapa tadi? anu dokumen, Cak, TKD. yang kewajaran harga. Oh iya, enggak bukan. TKDN, Yang TKDN, TKDN. TKDN. Nah, ini yang asli ya, Pak Bu ya. Eh Lampiran 5 tahun 5/17 dokumen tender ya, Pak Bu. Ini ada di evaluasi kajian harga. Oke, posisinya preferensi harga itu ya. Nah ya, sebentar. Nih, menghitung preferensi harga gitu ya. Ini di C ya, kelihatan ya Pak Irwan ya. Ya, Yang B, evaluasi kewajaran harga nih. Evaluasi kewajaran harga. B, dilakukan evaluasi kewajaran harga. Yang A, koreksi aritmatik gitu ya. Artinya itu urutan terakhir posisinya, bukan di awal gitu nggih. Kalau berdasarkan perlem yang sekarang ya Pak Irwan ya, karena ya, perlemnya belum terbit. Tapi nanti yang ke depan Bapak Ibu akan menggugurkan, tidak menyampaikan TKDN jika di atas 1 miliar gugur, menyampaikan di bawah yang ditetapkan juga gugur. Karena sekarang kan pilihan preferensi harga TKDN itu terserah peserta gitu. iya. Nah, Ada kalau lagi Pak yang Irwan? untuk Pokja tuh dilibatkan tuh bisa, Cak, kalau menurut saya, Cak. Tapi jadi tim teknis. Ya, Ya, tapi di SK-kan dan diberi honor, Cak, jangan mudah. ya pada dasarnya salah satu tupoksinya JF itu kan mendampingi ya Pak ya. Iya, betul. Mendampingi perencanaan, sejak perencanaan itu mendampingi Iya, itu ya, mendampingi tugasnya gitu ya. Kalau memang iya. mau dilibatkan ya mendampingi gitu ya. Kayak saya kemarin kan mendampingi, Cak, mendampingi untuk purchasing di kehutanan. Mini Jadi kompetisi kehutanan atau Neko? nego. Karena satu Neko aja, Cak, ya. yang tayang, Cak. Speknya itu memang khusus dari kementerian dia. Oke. Iya. Jadi dampingi semua kehutanan sampai ke UPT-nya saya dampingi, Cak. Oke. Ya lumayan, Cak, dapat dapat honor. Lumayan ya. Jadi lanjut, Cak, ada Eh, ada dari ah, Teman-teman, Mantawa. ya Mas Irwan ya, kalau Ya, teman-teman itu akan menggunakan dokumen kompetisinya PUPR, teman-teman, saran saya di beberapa bagian, kan sambil nunggu ada yang tanya ya Pak Irwan ya. ada sih, Ya. Cak, ini, Cak, di Oh kolom chat. ada. Iya, ini Oke. Mantawa nih, Cak. Pak Mantawa tuh ketika dilakukan klarifikasi terhadap bukti harga bahan yang disampaikan, Ya. Mm-mm. ditunjukkan dukungan harga dari toko tertentu yang dimiliki oleh penyedia bersangkutan. Apakah bisa diterima, Cak? Jadi Dari toko penyedianya yang punya toko, bersangkutan. Cak. Nah, Mm-mm. penyedia punya toko, terus menyampaikan harganya tuh dukungan dari tokonya dia gitu, Cak. Oke. Mungkin gitu, Ya Cak. tadi kan dijelaskan apabila bukti yang disampaikan berupa milik sendiri kan gitu ya. Iya, Maka harus tak tunjukkan SELKPP-nya deh biar enak. Biar tidak dianggap ngarang gitu ya. Izin saya tampilin dulu. Di sana dikatakan apabila bahan atau material bukti bahan atau material yang disampaikan itu berupa milik sendiri, maka harus dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang valid. Mana bukti kalau itu memang milik sampean kan itu ya Pak Irwan. iya. Mana bukti belinya itu kapan ya men? Mana apa betul 40.000? Bukti yang ini sudah tampil ya, Pak Sudah tampil, Irwan. Cak. Tampil. Oke, saya setting valid. Oke, nih, ini ada di huruf C. Tadi Mas apa yang tanya, Pak Irwan? Untuk apa nih, Cak? Yang HA kah Ya, atau di MAP? yang milik sendiri, milik sendiri. Oh, anu dari Pak Mantawa. Nah, dari Pak Mantawa, nih, ini di SLKPP nomor 4 tahun 2022 di huruf C. Di ini bagian material ya. Material atau bahan yang berupa milik sendiri dari toko saya sendiri, gitu ya Pak Irwan ya. Iya. Saya kan penyedia, tapi punya toko maksudnya. Harus menunjukkan bukti kepemilikan yang valid. Apa benar itu tuh milik sampean, tokonya? Apa mana bukti-bukti belinya? Kan gitu ya Pak Irwan ya. Mungkin Iya. mudah-mudahan bisa menjawab ya. Di SLKPP nomor 4 tahun 2022 hal kayak gitu sudah diatur kok teman-teman. Maka klausul ini dituangkan di dalam dokumen kompetisi. Contohnya seperti ini Pak Irwan, saya tak tampilin ya.
dokumen kompetisi punyanya PU yang sudah saya modif di beberapa bagian, teman-teman. Barangkali akan diambil tiru modifikasi, silahkan. Nanti saya share juga. Ada di bab 10 terkait EKH. Bab 10. Kok belum tampil ya Pak Irwan ya? Di stop dulu, Bab Cak. 10. Bab 10. Nah ini kan, ya. Kelihatan ya Ya, Pak Irwan ya? ya kelihatan. Ini yang sudah saya modif di beberapa bagian, teman-teman. Teman-teman boleh tidak sepakat ya. Ini yang nomor satu sudah saya modif, menyampaikan AHSP yang sudah dipisahkan overhead dan keuntungan berupa file Excel gitu ya Pak Irwan, supaya apa, peserta nyampaikannya Excel, kita enak tinggal sama dengan enter ya Pak Irwan ya. Ya. Terus beserta bukti-bukti itu disampaikan kapan? Pada saat menyampaikan data penawaran. Bentuknya seperti ini. Karena bentuk yang asli tidak seperti ini Pak Bu, yang dari doktisnya PU, overhead plus keuntungan masih gabung menjadi satu. Padahal di angka 6 itu harus dipisahkan antara overhead dan keuntungan. Mana ya? Dari angka 4, 5, 6 di atas diperoleh hasil klarifikasi, harga satuan klarifikasi, selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap MPU tanpa memperhitungkan keuntungan. Itu ya, ya Pak Irwan ya. Ya bagaimana kita bisa memperhitungkan keuntungan sendiri, wong yang disampaikan masih gabung. Maka di nomor satu saran saya seperti ini teman-teman, dipisahkan overhead dan keuntungannya. Nah terus di angka 5 yang tadi yang aslinya, jika tidak bisa membuktikan maka menggunakan harga satuan dasar yang ada di penawaran atau yang ada di pasaran, gitu tadi ya Pak Irwan ya. Ya. Maka teman-teman saran saya ya disesuaikan dengan surat edaran LKPP. Ini klausul-klausul ini saya persiskan dengan apa yang ada di SLKPT nomor 4. Contoh, karena pekerjaannya ini ada di Kabupaten Pasir, maka khusus upah menggunakan UMK Kabupaten Pasir. Dasarnya keputusan Gubernur Kalimantan Timur gitu Pak Irwan ya. Nomor Ya. berapa? Itu Pak, supaya ada dasar hukumnya dokumen pemilihan kita. Kalau nawarnya di bawah 20.000 per jam, maka harga satuan dasar klarifikasi menggunakan 20.000 per jam. Itu ya teman-teman. Karena di bab 1 ketentuan umum teman-teman, itu sudah, nah yang saya warnai kuning bunyinya begini, nomor B, huruf B, bab 1 umum, PPK, PP atau Pokja dapat menyesuaikan dokumen ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka hal-hal yang kayak tadi boleh disesuaikan, ada SLKPP nomor 4-nya kok gitu ya Mas Irwan ya. Bukan Ya. karangan kita sendiri. Nah, di poin 37 pesan saya teman-teman terkait evaluasi pengalaman badan usaha dan personil di poin 37. Saya warna biru biasanya kalau yang sudah saya sebutkan. 35. Nah, ini di poin 35 37 teman-teman. Di sana itu ada klausul simpan aslinya gitu ya. Maka di sana yang aslinya dalam hal terdapat persyaratan pengalaman badan usaha, maka evaluasi berdasarkan data yang disampaikan pada katalog elektronik dan tercantum dalam aplikasi simpan. Itu karena kita bukan orang PU ya kita buang. Termasuk pengalaman personil yang 38. Klausul-klausul yang simpan sudah saya buang. Nanti saya kirim ya Pak Irwan ya. Ya, Cak. Atau dikirim kolom chat kah Pak Irwan? Kalau Dikirim kolom di chat. grup aja, Cak. Nanti, Cak. Oh, kirim grup aja ya, teman-teman ya. Kan Iya, di grup teman-teman ini aja. ada di grup semua kan ya. Termasuk Iya. GIKH-nya ya. Iya. Ini ada lagi dari Hadi, Cak. Pak Hadi. Ya. Apa yang harus dievaluasi jika harga dinilai tidak wajar? Dan bagaimana menghadapi predatory pricing? Serta apa risiko jika EKH tidak dilakukan secara cermat? Oke. Karena gini Pak Bu, yang di surat keputusan Kepala LKPP, saya tak tampilin yang keputusan Kepala LKPP dulu ya. Tapi sudah saya kutip ke slide ya. Sudah saya kutip ke slide. Nah, tampil ya Pak Irwan ya. Belum, Cak? Yakin. Iya, belum, belum. Ini masih wajahnya ganteng aja di pegunungan.
Belum share ke saya Pak Irwan? Belum, belum. Oh ya Allah guys, padahal sudah loh Pak Irwan. Nah, ini Oke, masih loading. loading ya. Iya. Kelihatan? Nah, kelihatan, Cak? Oke, narasumber kan manusia ya, boleh minum ya Pak Irwan. Oh, boleh saya minum, Cak. Moderator. Oh, tadi tak lihat gelegean berkali-kali sampai belum minum belas. Nah, tadi yang tanya, teman yang tanya saya lupa. Ini Anu Hadi, Pak Hadi ya, klausul Cak? ini, Pak Hadi. Pak Adi, ini klausul yang ada di surat keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025. Di nomor 2 yang saya warnai biru, meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan atau harga satuan di pasar. Nah, Pak Irwan, sampai bisa menilai harga di pasar itu pasti 100.000 untuk pekerjaan beton. Bisa menilai enggak Pak Irwan? Pasti 1 juta. Kan sulit ya Pak Irwan ya? Kalau Pokja nggak bisa, Cak. Enggak bisa kan sulit terukurnya. Maka Iya. saran saya yang ini klausul yang bab ini apa terkait evaluasi kewajaran harga ya pakai punyanya PUPR seperti itu yang PUPR itu persis yang mirip yang punyanya tender ya Pak Bu yang tender di bab 13 yang kompetisi ada di bab 10 itu dimodifikasi Pak Bu di persis yang punyanya Perlem tapi dimodifikasi disesuaikan dengan SLKPP. Bagaimana kalau melakukannya tidak valid gitu ya Pak Irwan ya? Iya. Nah, pengalaman Pak, ini lagi-lagi pengalaman ya. Suatu ketika paket yang saya tangani itu ada pengaduan Pak Irwan. Setelah itu, biasa ya teman-teman. Nah, setelah dokumen ini sudah kita serahkan, dicek. Pertanyaan satu, Pak Mustafa, yang menang ini kan di bawah 80%. Tunjukkan ke saya berita acara evaluasi kewajaran harga. Lengkap detail. Termasuk bukti-bukti perolehan harga yang disampaikan. Tuh Pak Irwan. Nah kalau kita membuat BIK hanya asal-asalan ya Pak Irwan ya. Tidak valid Pak Bu. Ya kan berpotensi bermasalah. Maka kalau menurut Pak Muji bekerja itu contoh saya ada 5L luruskan niat. L yang kedua kan legal update. Itu ya Pak Irwan ya. Maka bekerjalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara EKH ada di Perlem di bab 13 dikutip yang bab 13 tentang EKH. Ada juga SLKPP nomor 4 itu yang lebih mendetailkan lagi. Nah, kebiasaan saya Pak Irwan, ya sudah kita pakai yang punyanya SLKPP nomor 4 tahun 2022. Karena di sana judulnya Pedoman Tata Tertib Evaluasi Kewajaran Harga gitu Pak Irwan ya. Ya. Pedoman ya teman-teman. Walaupun judulnya SE, tapi ternyata kalau kita buka endasnya, apa endasnya itu Pak Irwan? Depannya lah ya, endasnya sampean. Nah, ternyata kan ini nih, pedoman pelaksanaan tertib evaluasi kewajaran harga pada tender barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Yang namanya pedoman, Pak Irwan, ya kita pedomani gitu Pak Irwan ya. Nah, Ya. teman-teman, kalau Bapak Ibu atau teman yang tanya tadi sudah mengacu ke sini, saya jamin valid gitu Pak Irwan. Saya jamin valid dan terukur gitu Pak Bu ya. Tidak hanya kira-kira "Wah, harga pasar saya 1 juta. Loh bisa jadi Pak Irwan 1,100,000 menurut Pak Irwan. Tapi kalau sudah pakai ini terukur Pak Bu. Pasti hasilnya sama gitu ya. Ini nanti mestinya teman-teman sudah tahu lah ya ada surat edaran LKPP nomor 4. Kan itu jawaban saya Pak Irwan ya. Iya. Nah, ini dari Dedi Epindi Perkimnya Samarinda nih, Cak. Oke. Apabila terjadi harga timpang dalam kurung lebih daripada 110% pada Iya. salah satu item dalam mini kompetisi barang, apakah penawaran harus digugurkan seluruhnya? Jadi ada item satu, Cak, itu timpang harganya lebih dari Iya. 110% dari harga PS. Nah, apakah digugurkan gitu, Cak? Keseluruhan Oke. harganya. Oke, ini berarti lebih ke mini kompetisi barang ya Pak Irwan ya. Ya, mini kompetisi nih, kompetisi barang. Oke, karena gini Pak Bu, pada dasarnya, pada beda ya antara tender dengan mini kompetisi ya Pak Irwan ya. Pada Iya. saat mini kompetisi peserta itu ngisi, ternyata kalau pada saat ngisi melebihi pagu pekerjaannya ya Pak Irwan ya, itu nolak otomatis tidak mau itu Pak Irwan. Iya. Ya, langsung nolak otomatis ya. Coba Bapak Ibu kan punya akun latihan ya.
Coba Bapak Ibu bikin paket, terus masuk sebagai penyedia, akun penyedia. Kalau pagu paketnya, pagu pekerjaan ya, kalau pagu paket itu misal ada 5 jenis barang, maka itu namanya pagu paket pekerjaan. Tapi kalau masing-masing barang, ini namanya pagu pekerjaan gitu ya. Nah ternyata kalau Ya. diinput melebihi Pak Irwan, nolak otomatis Pak Irwan, langsung merah Pak Irwan. Nggak mau Hmm. ternyata gitu ya. Nah, ternyata berbeda dengan tender, Pak Bu. Maka di dokumen kompetisi termasuk punya PUPR, termasuk punyanya surat keputusan KPL LKPP nomor 93 tahun 2025, tidak ada yang namanya harga satuan timbang, Pak Irfan. Hmm. Tidak ada uraian yang mengatur tentang satuan timbang. Kenapa? Karena begitu ngisi lebih, Pak Irwan, itu langsung merah, Pak Irwan, nolak Ah, otomatis gitu. iya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya. Oke dah. Iya nih Cak, waktunya sudah menunjukkan tempat saya nih 16.30, berarti di sana tuh 15.30 Cak. Ya. Eh, waktunya sudah cukup ini untuk kita tanya jawab. Ya, Ada terima satu kasih banyak. pertanyaan tuh Pak, dari Apip satu aja Pak. Oke, dari siapa Apip? Iya, Apip tuh Kustoro nih Pak. di chat, kolom chat. Iya, Kustoro Widyaswara Provinsi Iya. Jatim. Oh, Provinsi Jatim. Oke. Iya, Kustoro, Kustoro. Ini Iya. apakah dalam evaluasi juga menilai kredibilitas bukti? Bagaimana cara menilainya? Oke, kredibilitas. Di dokumen pemilihan itu dikatakan begini. Pokja pemilihan gitu ya Pak Irwan ya. Termasuk yang di kompetisi. Pokja pemilihan EPPK garis miring PP garis miring Pokja pemilihan ini jika kompetisi. Jika tender, Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang meragukan dan kurang jelas. Gitu ya Pak Irwan ya. Kan klarifikasi, saya enggak yakin. Karena gini, kalau ini bahasa hukum kalau kata Pak Muji ya. Kalau kata sambungnya dan berarti kumulatif Pak Irwan, gitu ya. Dalam Hmm. hal terdapat dokumen yang meragukan dan kurang jelas. Berbeda dengan atau ya Pak Irwan ya. Dalam Ya, hal terdapat dokumen yang meragukan atau kurang jelas, berarti Pak, saya ragu, klarifikasi. Kurang jelas, klarifikasi gitu ya. Kan itu ya, Pak Irwan. Maka ya, kalau dua-duanya berarti yo dua dicek, oh enggak ada yang ragu. Ini ya, enggak ada yang ragu. Terus saya kok enggak yakin. Tapi kalau teman-teman masih enggak yakin, ya lakukan klarifikasi. Nah, mengukurnya bagaimana kan itu Pak Irwan ya. Mengukur valid tidaknya ya datangi pihak pemberi harga. Ini itu Pak Irwan ya. ya, 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 Kalau Cak. mengatakan harga saya 1 juta yang saya kasihkan ke Pak Irwan sebagai penyedia, ya terbitkan berita acara klarifikasi bahwa harga 1 juta itu benar dari si pihak pemberi harga. Apakah kita menekan? Kan ya enggak juga. Bisa jadi saya ngasih harga ke Pak Irwan 1,5 juta. Tapi saya ngasih harga ke Pak siapa tadi Setiono yang dari Tulungagung 1,250,000. Apa salah Pak Irwan? Pertanyaan saya ini. Pertanyaan balik. Saya punya toko. Saya ngasih harga ke Pak Irwan. Saya enggak kenal sama Pak Irwan. Tak kasih 1,5 juta. Begitu yang datang ke saya Pak Agus Setiono. Itu teman saya, teman akrab Pak Irwan. Tak kasih 1,250,000. Salah enggak Pak Irwan saya Pak Irwan? Enggak, enggak lah, Cak. Enggak, itu kan hak saya Pak. Iya. Karena Pak Setiono itu mohon maaf itu calon besan saya. Maka tak Wis. kasih harga khusus kan begitu ya. Ini Iya. misal ya, misal. Karena dia Iya. calon besan saya, bahkan dia mantu saya misal. Malah tak kasih harga yang diskon saya tanpa untung pun gitu ya. Sampai rugi pun enggak Ya. masalah. Nah, yang penting yang memberikan keterangan klarifikasi adalah betul-betul si pemberi referensi harga. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin Pak Bima Muji bisa melengkapi terkait ini Pak Muji. Ya. Aduh, saya peserta juga di sini. Eh, intinya kegiatan apa ini? Evaluasi kewajaran harga ini memang menghabiskan waktu dan rumit ya. Maka Rumit kita Pak kembali Muji memang. ya kepada apa asalnya yaitu ketika membuat HPS, tolong dibuat HPS yang lebih presisi sehingga nggak ada lagi orang berani nawar di bawah 80%. Sepakat Ya, Pak Muji. jadi tolong buat HPS yang presisi karena hari ini saya lihat membuat HPS konstruksi itu ya asal-asal ya contoh pemeliharaan jalan.
perlu tanah timbun 3 kilometer, perlu tanah timbun 600 kubik. Ternyata yang diisi harga 1 kubik adalah harga satuan kepala daerah. Berapa itu? 150.000. Harga di Query atau itu 140.000. Itu kalau 1 kubik, kita kan butuhnya 600 kubik. Harusnya diisi 70.000 ketika butuh berapa? 600 kubik ya. Akibatnya orang berani nawar di bawah persen sehingga kita sibuk. Nah, itulah menurut saya perlu membuat HPS yang presisi sehingga nggak ada lagi kegiatan klarifikasi di bawah harga satuan harga di bawah 8%. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Mustafa, ini peserta antusias sekali ini, banyak bertanya dan banyak yang hadir juga. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Irwan dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini membantu memercerahkan kita dari kekeruan proses evaluasi ini ya. Demikian Pak Mustafa, Pak Irwan Oke, dan Bapak siap Ibu Pak. sekalian. Ya, semoga acara kita bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan terprovokasi tadi ya. Jadi besan, mantu dan sebagainya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji atas sarannya nih. Uh, uh, Selanjutnya mungkin ada closing statement, Cak. Oke, oke, baik. Iya, Sebelum closing statement, saya tadi tergelitik apa yang disampaikan Pak Muji saya. Memang benar Pak Muji, masih banyak itu yang harga-harga itu bahan itu alat itu harga SSH Pak Muji. Padahal kalau teman-teman ini mau membaca surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 182 tahun 2025, ya Pak Irwan ya, mau 6873 yang tahun-tahun kemarin termasuk yang 30 yang Januari kemarin terbit, itu sama Pak Bu. Di halaman 7 boleh cek Pak Bu. Kalimatnya begini, standar satuan harga yang diupdate 1 tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Pemda setempat hanya bersifat sebagai pembanding, bukan sumber harga pasar. Maka kalau SSC yang dijadikan HPS, ya benar katanya Pak Muji, ya kita disibukkan oleh EKH ya Pak Irwan ya. Karena HPS kita gemuk, gitu ya benar saya sepakat dengan Pak Muji harus presisi. Nah, mungkin di antara teman-teman yang ada di forum ini, berdasarkan pengalaman saya itu masih banyak SSC yang dipakai Pak Irwan. Padahal iya, nggak boleh di surat edaran Dirjen Bina benar. Konstruksi 182 silakan dicek di batang tubuhnya Bapak Ibu di halaman 7 di poin 3B atau poin 3D atau 3C itu silakan dicek. Oke, itu SSC nggak boleh gitu ya. Nah, oke. Karena saya diperintah Pak Irwan untuk menyampaikan closing statement, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, eh bekerjalah sebatas kewenangan kita. Gitu ya Pak Irwan ya. Bagaimana yang bekerja sebatas kewenangan kita? Ya bekerjalah sebatas aturan yang ada. Nah kalau tidak diatur pakai logika terbaik gitu ya. Maka kata kuncinya Bapak Ibu ya kita harus selalu belajar. Saya aja yang setua ini belajar terus ya Pak Irwan ya. Apalagi teman-teman yang masih muda. Apalagi Pak Bu. Hampir tiap tahun kita ini digelontor aturan. Semakin tidak membaca, semakin banyak yang tidak pernah kita baca. Semakin kesasar pekerjaan kita. Maka Pak Bu pesan saya, ya belajar terus kita, jangan berhenti belajar, jangan malas belajar. Salah satu media belajar kita adalah kelas online MSTC. Maka ajak teman-teman yang lain Pak Bu, bergabunglah ke kelas khusus MSTC. Karena banyak hal yang dibahas, sebulan itu 8 materi yang dibahas ya Pak Irwan. Banyak hal itu bisa kita melakukan pengayaan-pengayaan gitu ya. Ada ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya narasumber manusia biasa, banyak salah, banyak hilap. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan, Pak Bu. Kalau ada yang baik, silakan diambil dimodifikasi. Itu yang bisa saya sampaikan atau bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Mustafa atas penyampaian materi dan closing statementnya. Dan terima kasih juga pada Pak Muji selaku Direksi MSTC dan Prof. Muklis selaku admin MSTC juga. Para peserta Bapak Ibu, hanya waktu juga yang memisahkan kita. Akhir kata saya juga mau menyampaikan pantun sedikit lah. Jalan-jalan ke Kabupaten Pati, Cakep. jangan lupa membeli melati. Bekerjalah berhati-hati karena anak istri selalu menanti. Terima kasih Bisa dari luar saya. biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.